Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah berapa poin saya sampaikan? Yang pertama, bahwa ada yang tak putus nanti, itu adalah sedekah. Yang kedua, bahwa nanti kita dapat naungan tenda atap, itu adalah sedekah. Yang ketiga, nah datang juga lagi karung. Awak pikir udah aman tadi? Atulah jantung nih berdegup lagi. Tadi udah agak-agak normal tadi. Tiba-tiba terasa dia. Rupanya karung lewat lagi. Makin sering dimasukkan makin selamat kita. Yang ketiga, apa dia? Orang yang bersedekah kana fi zimmatillah, dia di bawah tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan abang nanti pergi sehat-sehat ya bang, kata si ibu, karena takut bapak tuh keluar kota. Belum tentu ada jaminan. Mudah-mudahan kau sekolah di pesantren selamat-selamat ya nak. Belum tentu ada jaminan. Tapi kalau orang bersedekah, ya nafi zimmatillah, maka dia di bawah tanggung jawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu-ibu yang tak bersedekah nih yang saya khawatirkan, memang dia aman, tapi lakinya nanti dilarikan pelakor. Jadi kalau mau aman bapak tuh, solusi tak ada lain adalah apa pula solawat. Pandai orang ini membelok-belokkan ya. Asal awak mau arahkan ke duit, selawat gitu. Ustaz kamu sholat gitu. Somat gitu. Padahal yang awak maksudkan adalah sedekah. Orang yang bersedekah kana fi zimmatillah, dia di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang kenapa Ustaz Coman itu kalau ceramah pakai 1, 2, 3? Saya mau membiasakan jamaah terbiasa untuk meringkas isi ceramah, supaya jangan sampai ceramah itu ngalor ngidul timur barat tak tentu arah. Jadi bisa dia meringkas, macam kita di kuliah di kampus 1, 2, 3. Yang kedua, untuk membiasakan adik-adik sebelum kuliah, setelah kuliah, macam di kampus. Yang ketiga, intel-intel mudah buat laporan. Insya Allah yang mendengarkan ceramah saya ini cerdas dia insya Allah. Karena yang berceramah ini bukan ustaz jadi-jadian. Ini bukan ustaz ecek-ecek ini. Bukan kaleng susu. Tak kalian tengok tuh sampai 3 baris namanya di atas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini Ustaz Somad ini sering-sering bercakap begini, ini udah kena penyakit ujub dia ini. Ijabul mar'i binafsihi unwanu dha'fi aqlihi. Orang yang ujub merasa kagum dengan dirinya, berarti itu otaknya lemah. Kita bukan ujub kepada saudara kita, tapi ada orang-orang yang gagal paham, kita kasih paham. Betul? Supaya dia paham. Yang masalah ini ada orang yang memang makannya dari gagal paham. Dia kalau paham tak makan. Ini yang payah ini. Mudah-mudahan kita semuanya paham. Paham? Alhamdulillah. Kalau ditengoklah ibu-ibu dari sini ya. Ibu kalau nengok dari sana cuma 2 warna nampak. Merah, putih. NKRI harga mati. Tapi kalau kami menengok dari sini ke sana, ini macam menengok pelangi masuk masjid. Ada merah, kuning, kelabu, hijau, ungu, biru, so sweet. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan jilbabnya udah lunas. Ustaz Somad nih suuzon kali dia sama kami Jangan tak ikut pengajian hanya karena belum bayar iuran. Jangan segan ikut wirid yasin hanya karena tak berseragam. Yang berseragam bagus, yang belum berseragam datang aja. Karena Allah akan menurunkan rahmatnya dengan berjamaah. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan kamu berpecah belah.
Allah suka menengok kita berjamaah. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka menengok orang menolong agamanya satu baris. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti satu bangunan yang saling mengokohkan. Ada tiang, ada dinding, ada atap, ada kubah. Bangunan tidak saling melemahkan, bangunan saling menopang, bangunan saling mengokohkan. Bersama kita akan kuat. Tapi kalau kita hancur berkeping, la tanaza'u, jangan berkelahi, fatafshalu, kamu akan gagal, wa tazhabari hukum, kamu akan kehilangan semangat, kena penyakit 6L, lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai, mau mati. Siap berjamaah? Berjamaah wirid yasin, berjamaah marhaban, berjamaah solawatan, berjamaah solat, berjamaah berzikir, berjamaah menyelesaikan Masjid Agung Sumatera Utara, kebanggaan kita bersama. Berikutnya yang ke tak bergeser nih, 4 aja dari tadi nih. Hah? Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Da'u mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ada yang sakit-sakit, bersedekah. Orang yang tak bertuhan, ateis, sakit dengan sedekah, jaka sembung bawa golok, enggak nyambung bro. Tapi orang yang bertuhan, sakit datang dari siapa? Dari Allah. Penyakit sehat lawannya sehat datang dari siapa? Dari Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Kau udah ke dokter? Udah pergi alternatif? Udah. Yang dimaksud alternatif itu non medis, non dokter, bukan ke dukun. Pergi ke orang pintar, pintar menipu, pintar buat konten, pintar berbohong. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Ini anak-anak lajang ke dukun, lewat memanggil cewek, hai adek, diam kau kucing kurap, sakit hati, cinta ditolak. Banyak yang udah ke dukun nih. Diambilnya air ludah cewek tuh, diambilnya rambutnya di salon, diambilnya bekas potong kuku, dibawa ke dukun, dibakar, dimasukkan ke asap, dihembuskan ke wajahnya. Anak gadis itu pun terang benderang, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Pas mau makan mie ayam, nampaknya wajah abang tuh. Hancur dunia persilatan. Itulah mengapa kita disuruh membaca wirid pagi, wirid petang. Wirid pagi habis sholat subuh, wirid petang habis sholat maghrib. Tak bisa maghrib habis isya, tak bisa isya sebelum tidur malam. Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul huwal falaq sekali, Qul binnas sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi sekali, ujung Al-Baqarah 3 ayat, solawat la ilaha illallah. Itu benteng dari sihir, santet, segala macam. Dijaga Allah. Wala yauduhu wala yauduhu wala yauduhu wala yauduhu wala yauduhu wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul. Zaman dulu orang datang ke dukun. Zaman dulu orang mencari dukun. Sekarang dukun tuh masuk ke kantong orang, ke rumah orang, ke kamar orang. Ketik rek spasi dukun, kirim ke 9090 www.dukun.com. Begitu hebatnya zaman sekarang ini. Ada orang yang datang ke dukun, percaya kepada cakap dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia sudah dianggap kafir, ingkar kepada Nabi Muhammad SAW. Mau naik jabatan ke dukun, mau nikah ke dukun,
barang tak laku, ke dukun. Mau undang Ustaz Somad biar cepat datang, ke dukun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka obat yang paling manjur salat sunat hajat sudah, pergi berobat ke dokter sudah, minum habba sauda sudah, minum madu sudah. Ada yang belum kau coba, yaitu berobat dengan ketik bukunya di Google, judul bukunya Semua Ada Saatnya, www.google.com. Apalah Google nih? Awak mau nyari buku, keluar Baradae. Semua ada saatnya. Sebentar ya, macam-macam habis pula paket nih. Oh, sinyal. Semua ada saatnya, tak keluar. Nanti ketik aja di rumah. Semua ada saatnya. Nama penerjemahnya Abdul Somad LCM. Buku itu dari Mesir asli, tebal. Lalu kemudian di dalam itu diceritakan tentang seorang warga Saudi Arabia diponis oleh dokter Amerika, makan enak, tidur enak, pulang ke rumah. Nanti ibu bapak kalau ke rumah sakit, lalu kata dokter spesialis, makan enak, tidur enak, pulang ke rumah. Itu artinya malaikat maut udah di simpang Marendal. Tak ada obatnya lagi, tinggal mati aja lagi. Lalu dia pun ingat hadis Nabi, da'u mardakum bis sadaqah, obati dengan sedekah. Pulang dia ke Saudi Arabia, sedekah, berdoa kepada Allah. Setelah itu lalu dia pun balik ke Amerika, medical check up, periksa dari ujung rambut ke ujung kaki. Heran dokter Amerika, wow, amazing. Apanya ini, kata dokter itu? Apa yang kau makan? Biasa. Berobat kemana? Tak ada. Tapi Nabi kami mengajarkan terapi bersedekah, sehat walafiat. Begitu kata Syekh Abu Amr Al-Misri dalam kitab Sa'ah wa Sa'ah Gharaib wa Taraib yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Judul bukunya Semua Ada Saatnya. Pada zaman sahabat, pada zaman tabi'in, pada zaman ahli hadis, ada seorang ahli hadis namanya Abdurrahman bin Mahdi. Datang jamaah, lututnya benanah, tak sehat-sehat. Tuan Abdurrahman bin Mahdi, ya, lututku benanah udah 7 tahun. Udah kau berobat? Sudah. Sudah kau bersedekah? Belum. Galikan sumur di tempat orang susah mencari air minum. Digali sumur. Tiba-tiba dia datang mengadu ke Imam Abdurrahman bin Mahdi. Nanah lututnya mengering karena setiap orang menggali sumur, orang bersyukur kepada Allah. Ya Allah, siapa yang mewakafkan sumur ini, terima kasih ya Allah. Kalau dia punya sakit, sehatkan dia ya Allah. Begitu juga dengan wakaf semen, batu bata, kerikil, keramik, kubah, pintu, kosen, lampu, jendela, AC. Insya Allah yang sakit-sakit diniatkan kesembuhan, Allah akan memberikan kesehatan insya Allah. Amin ya Rabbal. Waktu saya bahas tentang penyakit sehat dengan sedekah di Masjid Islamic Center Kabupaten Kampar Riau, datanglah bapak-bapak mengejar saya ke parkir. Saya sangka mau ngajak foto. Ada apa pak? Istri saya diponis dokter kena kista. Kistanya di rahim udah sebesar duit logam 100 perak. Ini nanti membesar, takut jadi kanker ganas. Jadi kata dokter, ini kistanya mesti diangkat. Kalau diangkat rahimnya hilang. Kalau rahimnya hilang tak bisa mengandung. Kalau tak bisa mengandung tak bisa punya anak. Begitu diponis dokter, si ibu tuh menangis. Lakinya tersenyum. Kalau ibu tak tahu kenapa mereka tersenyum, tanyalah sama orang yang senyum-senyum. Ingat istrinya tentang hadis Nabi, da'u mardakum bisadaqah, obati dengan sedekah. Akhirnya istrinya bersedekah. Setelah itu periksa medical check up, ditengok
Rupanya kista itu mengkerut, kecil hilang. Apa kata dokter? Ibu, kistanya sudah hilang, tidak perlu operasi, rahimnya aman, bisa mengandung, bisa punya anak. Selamat. Si ibu tuh tersenyum, bapak tuh pula menangis. Gagal program, kata dia. Itulah mengapa banyak sebagian bapak-bapak ini kurang senang dengan saya, karena banyak yang saya bocorkan informasi-informasi. Ini kan mestinya antar kita aja nih sebetulnya. Tapi saya ceritakan ke ibu-ibu nih, begitulah baiknya saya sama ibu-ibu. Sekarang yang paling dikhawatirkan itu bukan teroris, yang dikhawatirkan adalah sebuah gerakan, apa namanya? Grup WhatsApp mak-mak radikal. Saya kalau ceramah di depan ibu-ibu, tak pernah saya merasa menggurui ibu-ibu, tak pernah saya tunjuk ibu-ibu, tak pernah saya rendahkan ibu-ibu, tak pernah. Kenapa? Karena saya dulu kalau balik pulang sholat Jumat dipanggil mak saya, sini kejap nak, ada apa mak? Apa cerita khotib itu tadi? Kata khotib itu tadi begini mak. Jadi sampai hari ini kalau saya ceramah di depan ibu-ibu, seakan-akan saya sedang bercerita di depan ibu saya. Tak mungkin kita menghinakan perempuan. Hebat Pak Doktor dari Al-Azhar, hebat Bapak Jenderal, hebat Pak Gubernur. Semua mereka dilahirkan dari rahim perempuan. Mohon maaf, ada yang lahir dari bencong. Ibu saya kasih tahu, jangan ketawa tuh terlalu lepas, nanti cepat lapar. Kalau lapar sering, itu efeknya ke pertumbuhan. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Tak usah pedulikan cakap orang. Kalau kita dengarkan cakap orang ini, mati kita. Mati kita sebelum malaikat maut datang. Saya kalau dengarkan cakap orang, oh berhenti saya ceramah. Kenapa Ustaz Somad itu kurus? Iyalah, terlalu banyak ceramah, kata dia. Kurus kita salah, gemuk kita salah, yang penting pede, gas, mainkan. Allahu Akbar. Yang keberapa sekarang? Itulah enaknya ceramah di Medan ini. Tak ingat kita ceramah, jamaahnya mengingat. Bisa diingatkannya 1, 2, 3, 4. Di tempat lain pas kita tanya keberapa sekarang? Ke-12 kata dia. Biar cepat ceramah itu selesai. Orang Medan ini negerinya para alim ulama. Ulama-ulama besar tuh dari sini. Kita punya ormas yang lahir dari negeri kampung halaman kita sendiri. Namanya Maktab Tapanuli. Apa namanya? Maktab Tapanuli, tempat orang belajar Islam. Tapi kemudian orang Tapanuli tak mau, cuman komunitas dia saja yang menikmatinya. Mereka datang minta pendapat kepada Syekh Muhammad Yunus, tamat dari Makkah Al-Mukarramah. Tuan Syekh, apalah yang cocok agaknya nama organisasi kita ini? Kata Tuan Syekh, Indonesia ini sudah hancur babak belur, putus tali silaturahim antara manusia, putus antara tetangga, putus antara keluarga, putus. Mari kita sambung balik. Menyambung balik itu bahasa Arabnya wasal. Maka jadilah dia Al-Jam'iyatul Wasliyah, produk asli Sumatera Utara. Total infak jam 3 sore 91 juta rupiah. Allah. Yang saya penasaran, kenapalah disisakan orang ini sejuta. Ini untuk menunjukkan bahwa akan bertambah terus nanti insyaallah. Amin. Saya terus terang kalau dibuat 91 juta ini nanti pas ditanya orang, Ustadz kemarin waktu ke Medan itu di mana terakhir ceramah? Masjid Agung. Berapa dikumpulkan orang Medan? 91 juta. Coba kalau yang terkumpul 350 ribu. Berapa kemarin terkumpul Pak Ustadz? Entah tak ingat aku entah berapa ini. Orang Medan mana pula ada mau menyumbang 2000 perak, betul? 1000 banyak.